Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Teman-teman mahasiswa baru, saya menyampaikan selamat untuk Anda. Anda memulai babak baru, Anda menjadi mahasiswa. Anda disebut maha atas kesiswaan Anda. Anda punya tanggung jawab yang jauh lebih besar daripada anak-anak muda lainnya. Di Indonesia ada jutaan anak masuk SD, tapi hanya ratusan ribu yang hari ini bisa kuliah. Dan itu artinya Anda berbeda dengan yang lain. Anda adalah sekelompok anak-anak muda yang punya kesempatan untuk mengembangkan diri, untuk maju, meraih masa depan, bukan hanya untuk Anda sendiri, tapi untuk kemajuan Republik, untuk kemajuan bangsa. Karena itu saya ingin berikan catatan. Anda akan kuliah. Tolong jangan hanya belajar di dalam ruang kuliah. Kuliah Anda adalah di dalam ruang dan di luar ruang kuliah. Dua ini, kalau Anda disebut dirinya sebagai aktivis, maka jangan hanya aktivis di luar ruang kelas, tapi aktivis di dalam ruang kelas juga. Di sisi lain, bagi teman-teman yang ingin belajar saja, hanya di kelas saja belajarnya, Anda akan masuk rombongan yang merugi. Karena di ujung masa kuliah, Anda hanya keluar membawa selembar kertas bertuliskan transkrip atau selembar kertas ijazah. Masa depan tidak bisa dibangun hanya dengan selembar kertas itu. Anda harus menjadi manusia baru, lebih dari sekedar peneliti, lebih dari sekedar pengajar. Tapi Anda harus menjadi pemimpin di Indonesia. Anak-anak muda yang kata-katanya, langkahnya bisa membuat perubahan. Dan itu artinya belajar dari sekarang. Saya sering menganalogikan hidup pasca kuliah itu seperti berenang di lautan. Anda punya pilihan, mau belajar berenang saat sudah sampai ke laut atau mau belajar berenang di kolam renang. Kalau di kolam renang, kedalamannya terukur, tekanannya terukur, suhunya terukur, arusnya terukur. Dan di sana Anda belajar berenang. Atau Anda langsung terjun ke laut dan belajar berenang. Risikonya agak besar. Belajar berenang di tengah lautan. Kalau Anda belajar berenang di kolam renang, risikonya jauh lebih terkontrol. Karena itu belajar berenang, belajar memimpin, belajar menjadi bagian dari masyarakat ketika saat kuliah. Dan Anda bisa lihat nanti, mereka-mereka yang banyak memberikan kontribusi buat masyarakat, mereka yang bisa berpengaruh, mereka yang bisa mendorong kemajuan, adalah orang-orang yang pada masa mudanya tidak hanya menghabiskan waktu di dalam ruang kelas, tapi juga di luar ruang kelas. Karena itu jadilah pegiat, jadilah anak-anak yang aktif. Saya sering mengatakan IP yang tinggi akan mengantarkan Anda pada panggilan wawancara. Titik. Tapi kepemimpinan, kemampuan komunikasi, analytical thinking, itu yang akan mengantarkan Anda pada masa depan. Kalau dulu SD ke SMP Anda perlu nilai tinggi, SMP ke SMA Anda perlu nilai juga untuk masuk SMA. Dan sekarang masuk di Sadar, Anda harus juga punya nilai yang tinggi dari SMA. Sesudah Anda lulus kuliah, fase berikutnya Anda butuh lebih dari sekedar nilai. Congratulations to those of you who are now students. You are co-great for your studentship. The responsibility is truly greater than other young people. In Indonesia, there are millions of children entering elementary school, but only hundreds of thousands are currently be able to go to college. It means you are different from the others. You have opportunity to develop, move forward, to reach a future, not only for yourself but the progress of our country. I will make a few notes. For the first, please don't just study in the lecture hall. Your lectures are inside and outside the lecture hall. If you are an activist, don't just be an activist outside the lecture hall, but also in the classroom. For the second, you lose if you are only studying in class. For you who want to learn only in class, you will be among the loser, because at the end of college you will
only came out with the piles of diploma papers. The future cannot be great or built with just 10 piles of paper. For the third, you have to become a new human. You have to be a leader in Indonesia. Young people whose words step scan. I often make an analogy that post-college life is like swimming in the ocean. You have choice. Do you want to learn to swim when you reach the sea, or do you want to learn to swim in the swimming pool? In a swimming pool, the depth, the pressure, the temperature, and the current is also a measure, and there you can learn to swim. If you learn to swim in the pool, the rates are much control. Therefore, learn to swim, learn to be part of the community when you are in college. You will see later those who contribute a lot to society, those who are influential, those who can encourage progress are people who in their youth not only spend the time in the classroom but also outside the classroom. For the fourth, be an activist, be an active child, and leadership, communication skills, analytical ability. Those are the things that will take you into the future. Now, from high school to enter campus, you have Nilai itu penting, tapi lebih dari itu. Cuman jangan diartikan boleh IP rendah. Kalau IP rendah Anda dipanggil wawancara pun tidak. Jadi IP-nya jangan rendah, IP-nya harus tinggi. Berapa minimal IP? Ada yang nyebut 3, 3,5, 3,25. Bahkan beberapa kali ada yang nyebut nama 4. Ya cobalah sebagai ikhtiar 4 boleh gitu. Tapi kita coba lihat dalam prakteknya. Berapa target IP Anda? Usul saya, mumpung Anda masih baru kuliah nih, Anda cek. Kalau daftar beasiswa S2, berapa syarat IP minimalnya? Lalu Anda gunakan itu sebagai target. Bahwa IP minimal saya segitu. Hari ini tidak ada yang tanya IP Anda. Misalnya saya ditanya, Anis IP-nya dulu berapa? Enggak. Berapa lama saya kuliah? Enggak. Nanti Anda juga begitu. IP lama kuliah itu ditanyakan saat wisuda. Yang kuliahnya cepat, IP-nya tinggi, senyumnya lebih lebar daripada yang tidak. Tapi dalam perjalanan ke depan yang dibutuhkan lebih dari itu. Saya tidak ingin menganggap enteng pelajaran di kuliah. Tidak, sangat penting. Tapi saya ingin Anda punya double track. Track akademik dan track kepemimpinan. Dua-duanya harus seimbang. Yang menekankan akademik sudah semua orang. Di kampus-kampus semua orang bicara soal akademik. Tapi saya melihat pentingnya track kepemimpinan. Jadi bangun itu. Mumpung Anda punya kesempatan untuk melakukannya. Lalu Anda buat cita-cita. Anda tuliskan berapa lama Anda mau kuliah. Sesudah itu Anda akan melakukan apa. Dan selama kuliah apa yang akan Anda kerjakan. Jangan jadi mahasiswa yang hanya rumah, kos-kosan, kampusnya hanya ruang kuliah. Jangan lakukan itu. Lalu Anda akan menjadi bagian dari dunia. Mahasiswa hari ini akan hidup seperti saya sekarang adalah mahasiswa 20 tahun yang lalu. Anda akan mengalami era 20 tahun yang akan datang. Bayangkan Indonesia 20 tahun yang akan datang. Jangan bayangkan Indonesia sekarang. Seperti apa potretnya? Apa peran Anda? Bagaimana kondisinya? Do not mean that you can get a low achievement index. If your IP is low, you are not even called for an interview. So the IP must be high. What is the minimum IP? Some people say 3, 3.5, and even on some say 4. So try it is and to be effort 4. But let's try to see in practice. What is your IP target? My suggestion is that while you are just studying, try to check if the list of Pasca Sarjana scholarship is what is the minimum IP requirement. Then you ask that as a target, that my minimum IP is that much. Today, no one asked me, what is your IP? For example, I don't have anyone to ask me, what is your IP?
And or how long is the course? IP, IPN like of lecture were asked at graduate. Those who study fast have high IP, have a smiler smile. Those who didn't. But one way, for what it takes more than that. I don't want to take lesson in college lately. That lesson is very important, but I want you to have a double track. One academic track, two and leadership track. But must be balanced. Everyone will emphasize academic matter. In college, everyone talking about academic, but I see the importance of the leadership track. So work on that while you have the chance to do so. Then you create a dream. You can start writing how long do you want to study? Two, what do you want to do? And three, during college, what will you do? Don't be a student who is just a host or boarding host. The campus and class are just lecture halls. Don't do that. Then you will become part of the world. Today's student will be like me now. I was a student 20. Hari ini Anda warga Indonesia dan Anda warga dunia. Dan menjadi bagian dari dunia, bahasa internasional. Saya garis bawahi, bahasa internasional, bukan bahasa asing. Karena bahasa asing itu bahasa yang digunakan orang-orang asing. Tapi bahasa internasional adalah bahasa yang digunakan percakapan antar bangsa. Seperti bahasa nasional, bahasa yang digunakan percakapan antar suku bangsa. Kuasai itu, sehingga Anda bisa menjadi bagian dari dunia, berkomunikasi dengan dunia, menyerap informasi dan menyebarkan informasi. Lalu yang ketiga, kuasai state of the art knowledge, ilmu pengetahuan yang terdepan. Anda nggak bisa belajar sekarang hanya dengan ilmu-ilmu masa lalu, kuasai yang terbaru. Dan kemampuan belajar menjadi amat kunci. Bukan kemampuan menguasai sebuah bidang, tapi kemampuan belajar di bidang apapun. Karena sesudah Anda lulus, Anda belum tentu akan mendalami, mengerjakan hal yang menjadi fokus Anda ketika masa kuliah. Tapi kemampuan Anda belajar akan membuat Anda menjadi pembelajar terus-menerus. Kalau Anda pembelajar, maka Anda akan punya peluang untuk bisa terus-menerus mengembangkan diri dan meningkatkan kontribusi. Teman-teman semua, mahasiswa baru, Anda sekarang memasuki fase yang benar-benar baru. Karena itu, rencanakan dengan baik, catat cita-cita Anda, catat keinginan-keinginan Anda, lalu lihat 4 tahun ke depan, 3,5 tahun ke depan, atau 5 tahun ke depan sebagai masa pengembangan diri. Bukan masa sekedar kuliah, mengembangkan diri. Sesudah itu adalah masa Anda mulai berkontribusi. Siapkan diri Anda dengan baik, kerjakan masa ini dengan sangat optimal. Biarkan Anda menengok masa kuliah Anda dan berkata, untung saya masa kuliah tak hanya berada di ruang kelas. Saya aktif mengembangkan diri. Dan itu insya Allah nanti akan membuat jalan Anda ke depan akan jauh lebih lebar, jauh lebih menantang, dan Anda akan menemukan simpul-simpul baru keberhasilan yang membanggakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today, you are citizen of Indonesia and citizen of the world. To be part of the world, you must master an international language. I underline, international language is not a foreign language. International language is the language of conversation between nations, like the national language used as a conversation between ethnic groups. Master an international language, so look back at your college days and say, luckily, my college years weren't just in the classroom, and that will later make your path forward much wider, much more challenging. You will find new notes of success. You can be part of the world. Communicate with the world. You can absorb information and spread information.
Master the cutting edge of science. You cannot learn only with the scientists of the past. Master the latest. The ability to learn is very key. Not the ability to master a field, but the ability to learn in any field. Because after graduation, you don't necessarily explore or do things that are the focus when you are in college. However, your ability to learn will make you a continuous learner. If you are a learner, then you will have the opportunity to be able to continuously develop yourself and increase your contribution. Fresh graduate friends, you are now entering a whole new phase, so plan well. Record your goals, record your desires, then look at the next 3.5 or 4 years as a period of self-development. Not just a college period, but self-development. After that, it's your time to start contributing. Prepare yourself well, do this time optimally. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.